Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya I'anatunisa SPDI, Guru Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di SMP Negeri 3 Weleri, Kabupaten Kendal. Saya adalah peserta PPG dalam jabatan batch 1 tahun 2023 LPTK Universitas Islam Negeri Kiai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan. Pada hari ini, Jumat 25 Agustus 2023, saya akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 7 tahun 2023 dengan materi Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman hidup. Berikut video pembelajarannya, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya, kita pada hari ini bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Mari kita berdoa dulu sebelum pembelajaran. Dipimpin Mas Rifki. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wasi'a. Rabbi shrah li sodri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qauli. Amin. Alhamdulillah, semoga dengan doa itu tadi bisa berjalan dengan lancar. Kemudian masih berkaitan dengan 17 Agustus, mari kita menyanyikan lagu 17 Agustus ya. Semuanya berdiri ya. Saya tampilkan videonya. Berdiri semuanya. Yuk. Tujuh. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Oke, terima kasih. Bisa duduk kembali. Kemudian Bu Nisa akan absen dulu ya, satu persatu. Saya akan juga ngecek yang tidak berangkat siapa. Yang pertama Adrianaza, ya hadir. Afan Maulana, sakit. Oh sakit ya.
Aisyah? Iya, Dir. Fahmi? Ya. Alivia? Oke. Nah, sebelum kita mulai, mari kita biar semangat pada hari ini kita tepuk apa? Semangat. 1, 2, 3. Tepuk. Ya. Tepuk semangat. 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 Ulangi satu kali lagi. Tepuk semangat. 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 Ya, terima kasih. Semoga kita tetap semangat pada hari ini. Kemudian kita akan menyampaikan, Bu Nisa akan menanyakan pembelajaran yang kemarin. Ya. Dibuka buku paketnya, kemarin kita sudah membahas tentang bagaimana cara membaca Quran surat An-Nisa ayat 59 dan An-Nahl ayat 64. Kemudian bagaimana kita mengartikannya. Nah, sekarang kita akan mengetahui isi kandungan dari surat itu. Apa yang kemarin yang kita bahas tentang Al-Qamariyah dan Al-Samsiyah? Ada yang tahu Al-Qamariyah apa? Saya, Bu. Ya, ayo. Al-Qamariyah adalah huruf yang dibaca secara jelas namun tetap mempertegas pembacaan pada huruf lam. Ya, Al-Qamariyah itu intinya alnya kebaca dan secara jelas. Coba Al-Samsiyah. Al-Samsiyah, ayo dibaca. Siapa yang masih ingat tentang Al-Samsiyah? Apa Al-Samsiyah, Nak? Samsiyah dibaca dengan memasukkan suara salah satu hurufnya dengan melepaskan suara alif lam. Iya. Dengan memasukkan hurufnya dan melapaskan suara alif lam. Oke, terima kasih. Berarti kalian sudah paham. Sekarang kita lanjutkan materi pada hari ini. Kalian lihat di PPT di depan. Nah, ini. Sebelum saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran, Bu Nisa akan memberikan pertanyaan pemantik. Pemantik itu pancingan ya. Tahukah kalian siapa ulil amri itu? Ulil amri itu apa? Ayo. Ulil amri. Bapak kepala sekolah itu juga ulil amri. Pak lurah itu ulil amri. Yaitu apa artinya berarti? Apa? Pemimpin. Ya betul, pemimpin. Kemudian yang kedua, mengapa kita perlu mempelajari Al-Quran dan hadis? Al-Quran dijadikan sebagai pedoman dan hadis itu sebagai pelengkap. Kalau tidak ada hadis, kita tidak bisa, acuan kita adalah Al-Quran dan hadis. Kemudian bagaimana kedudukan hadis terhadap Al-Quran? Kedudukannya sangat penting karena hadis adalah pelengkap dari Al-Quran. Nah, kemudian pada pertemuan kali ini, yaitu tujuan pembelajarannya, ini, menjelaskan kandungan dari Quran surat An-Nisa ayat 59 dan An-Nahl ayat 64 tentang kedudukan hadis terhadap Al-Quran. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang Al-Quran itu sendiri. Al-Quran adalah secara bahasa yaitu bacaan. Diambil dari kata qoro'a yang artinya membaca. Berarti orang yang membaca Al-Quran itu hukumnya wajib. Tetapi ketika membaca Al-Quran tidak hanya dibaca, tetapi apa? Dipahami. Kemudian diamalkan. Tidak hanya dibaca, tetapi diamalkan, dipahami. Karena Al-Quran itu adalah wahyu dari Allah yang disampaikan melalui
siapa? Rasulullah. Kemudian Al-Quran juga didefinisikan sebagai wahyu Allah yang menjadi mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad yang ditulis dalam bentuk mushaf. Mushaf itu apa? Kumpulan ayat-ayat yang dijadikan dalam satu kitab. Itu namanya mushaf. Diriwayatkan secara mutawatir. Mutawatir ki urut. Orang belejak-belejak. Dan membacanya adalah bernilai ibadah. Kemudian Al-Quran itu berbahasa Arab dan tertulis pada mushaf mulai dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas. Selain definisi ini, kalian dapat menginformasikan bahwa Al-Quran itu ada beberapa pendapat menurut para ulama. Nah, nanti tugas kalian adalah mencari definisi dan mencari kesimpulan dari kandungan yang akan kita pelajari. Nih, kemarin kita sudah bisa membaca tentang surat An-Nisa ayat 59. Coba sekarang kita baca bareng-bareng dulu. Ayo, dimulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul. Coba artinya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Ya. Surat An-Nisa ayat 89 artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah, yaitu Al-Quran, dan Rasul, yaitu sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Jadi di dalam surat ini menjelaskan bahwa kita harus taat kepada Allah, kepada Rasul, dan kepada ulil amri. Kemudian jika di antara kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah. Lah, kembalikanlah kepada Allah itu adalah Al-Quran dan Sunnah. Kemudian, ya, saya ulangi lagi, menjelaskan dalam surat tadi, menjelaskan tentang patuh dan taat kepada Allah. Lah, Al-Quran dan Sunnah ini adalah dijadikan sebagai panduan atau pedoman. Rasulullah dan pemimpin kita itu adalah ketaatan kita terhadap mereka yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Kenapa kok Rasulullah? Karena Nabi kita adalah Nabi siapa? Muhammad. Orang yang taat kepada Rasulullah itu berarti hakikatnya juga taat kepada Allah. Jajal wis. Misalnya kita taat kepada Rasul. Intinya kan berarti kalau kita taat kepada Rasul kan berarti apapun yang
disampaikan oleh Rasulullah, berarti kan kita selalu mentaati sih. Lah, Rasulullah juga sama, yang disampaikan kepada kita adalah itu berasal dari wahyu dari Allah. Kemudian taat kepada Allah adalah mengikuti ajaran Al-Quran, sedangkan taat kepada Rasul itu dengan mengamalkan sunnah-sunnahnya. Berarti kita sebagai orang muslim wajib. Salah satunya adalah kita menjalankan rukun Islam. Rukun Islam ada berapa? Rukun Islam ono piro? 5. Yang pertama syahadat, yang kedua salat, yang ketiga zakat, yang keempat puasa, yang kelima haji. Ya, itu harus diingat. Itu dulu yang kita kerjakan. Jadi rukun itu adalah kewajiban. Kemudian yang berkaitan dengan ulil amri. Ulil amri dimanapun kita berada, kita pasti ada yang namanya seorang pemimpin. Di sekolahan pemimpin kita siapa? Kepala sekolah. Di rumah siapa? Orang tua. Di masyarakat siapa? Kalau di desa lurah, di dusun Pak Kadus, ya itu. Lah itu kita harus taat. Tetapi kalau ulil amri itu melenceng atau apa tidak sesuai dengan yang disampaikan kepada atau yang dianjurkan oleh Rasulullah, kita boleh untuk tidak mengikuti dan kita kembalikan lagi kepada Allah ya. Jadi intinya dalam surat An-Nisa ayat tadi berapa? 64 itu kita dianjurkan untuk taat dan patuh terhadap Allah, Rasulullah, dan ulil amri. Kemudian yang kedua, dalam surat An-Nahl ayat 64. Oh, maaf tadi surat An-Nisa ayat 59 ya. Bisa lupa. Terus kemudian yang kedua, surat An-Nahl ayat 64. Coba dibaca. Ayo dibaca. Ya. Artinya dan kami tidak menurunkan kitab kepadamu Muhammad melainkan agar engkau dapat menjelaskan kepada mereka apa yang mereka perselisihkan serta menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Ya, jadi ini dan kami tidak menurunkan kitab Al-Quran ini kepadamu melainkan agar engkau dapat menjelaskan kepada mereka apa yang mereka perselisihkan serta menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Ini nanti kalau digabungkan adalah bahwa apa itu Al-Quran adalah sudah jelas sebagai penengah antara perselisihan atau berapa pendapat. Nah sekarang tugas kalian, tadi sudah tahu artinya dan penjelasannya, tugas kalian adalah mencari isi kandungan dari 2 ayat itu. Ya, saya bagi kelompok. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 dan kelompok 5. Untuk kelompok 1, mencari kesimpulan isi kandungan dari ayat yang pertama ya, Quran surat An-Nisa ayat berapa? Ayat berapa tadi? 59. Ya ini juga sama 59, tapi jangan kerjasama ya 2 kelompok ini ya. Nanti didiskusikan di depan. Yang ini surat yang kedua. Surat An-Nahl ayat 64, yang ini sama. Terus yang kelompok 5 surat yang pertama. Kalian nanti 4 ini jadi apa? Gabung dengan kelompoknya masing-masing. Saya bagi LKPD-nya. Ya, Bunisa bagi LKPD langsung dikerjakan ya. Dikerjasama dengan temannya. Ini diisi kesimpulan dari kandungan tadi sesuai dengan ayatnya masing-masing, jangan sampai keliru. Ayo dibuka buku paketnya. Ayo dikerjakan.
Saya kasih waktu berapa? 10 menit ya. Untuk kerjasama, kalau sudah kalian nanti ditulis di lembar LKPD ini, kemudian nanti dibaca di depan. Kalau sudah, nanti ditulis di sini ya. Gimana? Tadi ayat apa? An-Nahl ayat 64. Ayo, sini ya. Kalau sudah ditulis. Ditulis nanti dipresentasikan di depan kesimpulan yang sudah kalian kerjakan. Ada kesulitan? Ya, ditulis di sini. Kamu ayat surat apa tadi? Ditulis disesuaikan dengan kolomnya ya. Nah, di sini ya. Jawabannya nanti kalau sudah didiskusikan, ditulis di situ. Gimana, ada kesulitan? Kalau sudah, nanti ditulis di kolomnya sesuai dengan ayatnya ya. Ya. Untuk kelompok ini? Ya, baru satu. Berarti yang lainnya cari ya kesimpulannya apa. Gimana, ada kesulitan? Enggak, ya. Kalau sudah cukup, nanti dipresentasikan di depan, ya. Dibacakan siapa nanti yang mewakili, yang suaranya keras, biar semuanya mendengar. Untuk kelompok ini, ayo, jangan lemes, semangat. Ayo, sudah? Belum. Oke, ya, baru berapa? Ya, satu dulu. Yang lainnya ikut mencari ya. Sekiranya sudah cukup, enggak apa-apa. 2, 3, tidak harus banyak. Yang penting sudah memenuhi. Nanti kalau sudah dipresentasikan di depan, dibacakan, yang suaranya keras membacakan di depan. Oke? Oke anak-anakku, sudah semuanya? Sudah? Sudah, oke. Sekarang dimulai dari kelompok yang pertama. Ayo, siapa yang mau membacakan? Mas Ardi, ayo ke depan yang keras. Nanti kita ambil kesimpulan bareng-bareng. Kesimpulan dari kandungan ayat An-Nisa ayat 59. 1. Untuk taat dan patuh kepada Rasul dan para pemimpinnya. 2. Ketika taat kepada Rasul berarti kita taat kepada Allah. 3. Ketaatan kepada pemimpinnya tidak boleh melebihi taat kepada Rasul dan Allah. Sudah ada 3 kesimpulan dari kelompok ini ya. Yang pertama, taat pada Rasul dan para pemimpinnya dan taat pada Allah. Yang kedua, ketika taat pada Rasul berarti juga taat kepada Allah. Yang ketiga, ketika taat pada pemimpinnya tidak boleh melebihi taat kepada Rasul dan Allah. Oke, terima kasih. Kemudian di kelompok yang kedua. Sini. Ya wes, yang keras dibaca. Sini aja. Bisa tetap ini. 1. Mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan kita. 2. Apabila pemimpin kita melenceng dari Al-Quran dan Sunnah tidak boleh diikuti. 3. Perintah untuk taat kepada Allah, Rasulullah, dan pemimpin kita. Oke. Dengar dah yang ke sana. Dengar ya. Mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan kita. Apabila pemimpin melenceng dari Al-Quran, dari ajaran Al-Quran dan Sunnah tidak boleh diikuti. Perintah untuk taat kepada Allah, Rasul, dan pemimpinnya. Hampir sama dengan kelompok yang kedua. Ayo kelompok yang ketiga. Dibaca yang keras. Berdiri supaya yang lainnya dengar. Ayo. Kesimpulan surat An-Nahl ayat 64. 1. Sebagai pedoman dasar yang dapat membuka pikiran untuk dapat menilai kebenaran atas bimbingan wahyu. 2. Sebagai pembimbing sekaligus dapat menjelaskan persoalan yang dilakukan sehingga umat dapat melihat kebenaran dan kebatilan. Oke,
Kemudian kelompok yang keempat. Ayo dibaca yang keras, berdiri biar temannya yang sana dengar. Kesimpulan surat An-Nahl ayat 64 sebagai petunjuk yang dapat membimbing umat manusia menuju jalan kebenaran sehingga terhindar dari kesesatan. Sebagai rahmat bagi orang yang beriman. Sebagai petunjuk yang dapat membimbing, oke. Kemudian sebagai rahmat bagi orang yang beriman. Sekarang kelompok yang terakhir, berdiri. Kesimpulan surat Kelompok yang terakhir di depan, soalnya temannya di belakang kamu. Ayo, coba dilihat ya. Sini aja enggak apa-apa. Yang keras. Kesimpulan surat An-Nisa ayat 59. Ketika taat kepada Rasul berarti kita taat kepada Allah. Ya, Perintah terus untuk taat dan patuh kepada Allah, Rasulullah, dan pemimpin kita. Apabila pemimpin kita melenceng dari Al-Quran dan Sunnah tidak boleh diikuti. Oke, terima kasih. Ayo kita beri aplaus untuk kita semuanya. Oke, tadi sudah membacakan hasilnya dari kesimpulan kelompok masing-masing. Sebenarnya intinya sama ya. Jadi antara kelompok surat An-Nahl dan surat An-Nisa, kita bisa ambil kesimpulan. Yang pertama, menjelaskan kita harus patuh terhadap apa? Siapa? Allah, Rasul, dan ulil amri. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bahwa ketika para pemimpin, yaitu ulil amri, melenceng tidak sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasul atau Rasulullah, maka kita tidak boleh mengikutinya. Itu kesimpulan yang pertama. Kemudian untuk yang surat yang kedua, menjelaskan kepada seluruh manusia apabila terjadi perdebatan, maka kita kembalikan kepada Al-Qur'an. Itu ya. Jadi berarti dari surat itu saling berkaitan. Nah, sekarang saya akan mengadakan post-test. Post-test itu tes sumatif, yaitu tes akhir untuk kalian pada pertemuan kali ini. Itu di buku paket ada 5 soal. Ya. Coba kalian semuanya dibuka halaman 48. Itu ada 5 soal. Kalian kerjakan, ya, kalian kerjakan di buku tulis masing-masing. Nanti dikumpulkan hari ini juga. Saya kasih waktu 10 menit. Berarti satu soal berapa menit? 2 menit ya. Ya yuk, ini dikerjakan. Ayo dikerjakan di bukunya masing-masing. Setelah itu nanti dikumpulkan. Dikerjakan sendiri-sendiri ya, jangan saling kerjasama ya. Kalau kalian kesulitan, kalian bisa lihat materi sebelumnya, materi di lembaran depannya ya. Intinya kerjakan sendiri-sendiri, jangan kerjasama dengan temannya, semampu kalian. Tadi sudah dijelaskan tentang arti dari surat itu dan dan kandungannya. Sekarang kalian kerjakan latihan itu. Yang sudah dikumpulkan ya. Ayo yang sudah dikumpulkan di meja depan. Sini. Ya. Nah, sebelum pembelajaran pada hari ini kita tutup, saya akan mengetahui bagaimana perasaan kalian tentang pembelajaran pada hari ini. Ini ada gambar, kalau kecewa kalian checklist yang kecewa, kalau kalian biasa checklist yang biasa, kalau kalian senang checklist yang senang. Ya, ini
Kalau yang senang, di checklist yang senang perasaan kalian. Saya akan mengetahui perasaan kalian pada pembelajaran kali ini. Oh, kelebihan, iya. Lur, wae. Oke, sudah? Sudah? Ayo ditunjukkan gini. Diperlihatkan ke depan semuanya. Kalau sudah diperlihatkan ke depan, senang, senang. Apa kamu? Senang. Siapa? Biasa, senang, senang. Apa? Senang. Oke, berarti pembelajaran pada kali ini membuat apa? Kita semangat ya. Nah, sekarang pengalaman apa yang berkesan pada pembelajaran kali ini? Apa? Apa? Kita menjadi semangat. Kita tahu bahwa Al-Quran dan Sunnah itu saling berkaitan. Itu ya. Nah, untuk pembelajaran pada hari ini, alhamdulillah kita sudah selesai. Dan untuk materi minggu depan, kalian membuat peta konsep ya dari pertemuan yang akan datang sama dengan materi, masih sama dengan materi hari ini, tetapi kalian membuat peta konsep yang dengan subtema fungsi hadis sebagai fungsi hadis terhadap Al-Quran. Kalian membuat peta konsep, dari rumah kalian persiapkan kertas karton. Ya, dari rumah kalian persiapkan kertas karton untuk membuat peta konsep minggu depan. Oke. Nah, untuk itu tugas kalian nanti bisa diambil minggu depan. Nah, sekarang pembelajaran pada pagi hari ini kita tutup. Mari kita membaca hamdalah bersama-sama supaya pembelajaran pada hari ini bermanfaat untuk kita di kemudian hari. Ya, baca hamdalah yuk. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.